Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-thayyibin. Amma faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kesempatan hadir di masjid ini yang mulia kita optimalkan untuk terus menumbuh rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Percayalah, kalau takwa kepada Allah sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sepekan bahkan keseharian, maka kita akan termasuk kalangan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, begitu juga Allah pun kerap memanjakan hamba-hambanya. Inilah yang dinamakan istidros. Muhammad Hasbi Asadiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur menerangkan bahwa istidros adalah pemanjangan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah memberikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah ruah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat para ulama, dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya kurang baik. Diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga membuat awal. Sangat jarang diuji, sakit padahal dosa-dosa membunuh. Tidak pernah diberikan musibah padahal gaya hidupnya di bawah. Meremehkan sesama, angkuh dan berdebat. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram, riba, nipu, dan korupsi. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh karunia-Ku sangat tangguh. Istidrak itu berasal dari kata istadroja, yastadriju, istadroja, yang berakar dari kata daroja, yang secara bahasa berarti tangga meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti istidrak adalah kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah. Akan tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya. Hadirin yang mulia, secara lahiriah kemewahan dunia yang Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui hadis berikut yang artinya, dari Uqbah bin Amr dan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-hambanya yang suka melanggar perintah-perintahnya, maka itulah yang disebut istidros. Kemudian beliau membaca firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka berbeda dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan,
hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan kaum. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Begitu juga Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah SWT. Qarun dengan melalaikan pun dibinasakan dengan ditelan bersama hartanya di bumi. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan dimisalkan kepada harta karun yang ditelan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Istidraj bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita semuanya. Baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yaitu kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didambakan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Berdasarkan poin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Zat pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khotbah yang singkat ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil qadin wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan wa iyyahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqwa fi man amara wa tabu amma naha wa ta'lamu anna wa amara bil amri bada bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma a'udzu bika rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali wa an baqiyat as-salihin wa tabi'in lahu bi syai'in ila yaumiddin wa ta'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al-bala wal wabaa wal zalazila wal fitnah wa su'al fitnati wa bi'ana ma dhahara minha wa ma batan baladina Indonesia khas wa sa'irul dan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi